Bagaimana dengan orang yang miskin tapi dia mau belajar agama? Terhalang jadinya. Jadinya kan nggak adil, Ustaz. Benar. Nah, jadi jadi rencana saya kalau misalkan saya amin sukses, saya jadi dokter sekaligus, Amin. duit yang saya hasilkan itu buat saya bangun pondok, buat kasih makan anak ini. Panjang ini namanya ya. Baik, Khadijah, kamu ini termasuk yang paling banyak penggemarnya ini ya. Seringkali netizen ya, para pure dari An-Naba TV ini menanyakan kabar Khadijah. Khadijah kemana? Kok sudah lama tidak muncul gitu ya. Alhamdulillah pemirsa, muncul lagi di An-Naba TV saudari kita Khadijah yang mungkin pemirsa begitu berkesan dengan testimoninya tahun yang lalu, dan kali ini dia beda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu dia baru sekitar 4 bulan memeluk agama Islam, tetapi perjalanan selama setahun 4 bulan ini setelah menjadi muslimah, subhanallah, ini luar biasa. Ananda ini sudah fokus menghafal Al-Quran. Sudah berapa juz sampai hari ini Khadijah hafalannya? 4 juz. Sudah 4 juz ya? Subhanallah. Bayangkan saudara, baru setahunan masuk agama Islam sudah hafal 4 juz dengan mungkin lagi. Alhamdulillah ya. Jadi begitulah para mu'alaf ini sungguh-sungguh. Dan Khadijah ini memang sekeluarga masuk Islam, dan saya yang mengislamkan di Indonesia bersama orang tuanya dan adik-adiknya. Alhamdulillah. Teresa, jadi Khadijah sekarang sudah kelas berapa SMA-nya? Kelas 2. Kelas 2. Umurnya berapa sekarang? Tahun bentar lagi 17. Sebentar lagi 17, 16, alhamdulillah. Dan pemirsa An-Naba TV, Khadijah ini juga punya kelebihan di samping baca Qur'annya sudah bagus, hafalannya sudah cukup banyak 4 juz tadi. Dia juga punya keterampilan bahasa. Bagus sekali bahasa Inggrisnya. Barangkali boleh kita tes dulu bahasa Inggrisnya ini ya. Khadijah ini bagus bahasa Inggrisnya, kalau saya cuma bisa yes no aja lah. Ya, coba introduce dulu Khadijah pakai bahasa Inggris, kemudian cerita bagaimana sedikit pengalamannya dulu masuk agama Islam, apa yang mendorong Khadijah masuk agama Islam, dan jelaskan sedikit juga bagaimana pengalaman selama setahun 4 bulan ini menjadi muslimah, ya, apa yang dirasakan. Baik, coba introduce dulu menggunakan bahasa Inggris, ya. Introduce-nya aja. Ya, terus cerita juga pengalamannya bagaimana awal mula mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafadhol. Bahasa Inggris ceritanya sedikit enggak apa-apa. Ya. Ya. Ya, tahu itu penonton kita ini, Masya Allah. Ini pemirsa ini orang-orang bule ini rata-rata ini. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. My name is Teresa Testarosa and my Islam's name is Khadijah. I'm 16 years old and now I want to tell you about my story, how I can become a Muslim. Actually, it was started from my mother. One day my mother told me that she wants to be a Muslim. I was shocked and I thought it's okay. All of the religion was good. And suddenly my mother became a Muslim and include my little sister and 2 my little brothers. But day after day, my fathers know, and there was a little bit of debate and fighting about Islam. But finally, my father say that it's okay if you want to become a Muslim, but I don't want. And me too. I'm the first child from my mother and my father. I don't want to become a Muslim because I think Muslim is awkward, weird, and there is so many people that say that Islam is a terrorist, and many say that Islam kill off the lots of peoples. And one day my father tell to my mother that he wants my mother to looking for a ustad because there's a lot of question that he wants to know. And my mother looking for a ustad, it's so hard, and finally she found. And my father go to his place and ask, there's a lot of question
And on 3 a.m. my father get back home, and he says that he already become a Muslim and he believes that Islam is the better religion in the world. But I think no. My mother go to my bedroom and wake me up. She says that your father already become a Muslim. But I think, oh, it's okay. Just he, not me. But day after day, one day my mother want me to read Al-Quran, but I can. So he call a ustad, and the ustad is the man that answer all of the question of my father. Pertanyaan apa, Ustaz? What the question? The ustad is the man that was answer all of my father question. Okay. And after that, I was read Al-Quran, study how to read Al-Quran of 1 month. And from him, I was learned that Islam is good. Okay. There are so many akhlak. Okay. the good Sorry. akhlak. Your mom read Al-Quran before Muslim. Yes. Masya Allah. Okay. We continue. And after that, I was study Islam, but quietly, without my father and my mother's knows. I study how to salat, I study how to read Al-Quran. And one day, on one night, when everybody go to their room, everybody goes to bed, I study and I learn. I read Al-Quran. From? What was that? You read Al-Quran from Google or No. direct? Directly. Yeah. And the first surah that I read is Al-Baqarah. And in Al-Baqarah it says that what is Islam and the difference between Islam and my religion before. And suddenly I believe that, oh, Islam is good, but I'm not become a Muslim directly. So I study slowly, and one day I told to my father and my mother, I want to become a Muslim. But I want to become a Muslim is not because of my father, of my mother, or about my From yourself. from my teacher, but this is from my heart. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ini, lancar sekali bahasa Inggrisnya Ananda kita Khodi. Sampai saya ini agak bingung menterjemahkannya, Masya Allah. Tapi kalau pemirsa semuanya sudah pakarnya ini ya. Banyak orang-orang bule ini yang menyaksikan dari An-Naba. Sangat appreciate sekali kita kepada Ananda Khadijah, sebegitu lancarnya bahasa Inggris. Dan juga anaknya sangat cerdas sekali. Tadi dia sudah menceritakan bagaimana kronologi ya, story dia masuk agama Islam dari awal. Menceritakan bahwa yang mula-mula mendapatkan hidayah itu adalah mamanya, ibu kandungnya. Kemudian mama kandungnya coba bicara kepada suaminya, kepada papanya, mengajak kepada Islam. Demikian juga disampaikan kepada anak-anaknya. Kemudian papanya itu sangat kritis sekali karena memang kesan keluarga mereka ini yang non-muslim, sebagaimana umumnya orang-orang non-muslim, bahwa Islam itu dikesankan tidak baik, ya, teroris, kriminal, anarkis, dan lain sebagainya. Sampai suatu malam, ya, Ananda Khadijah ini tadi diceritakan bahwa dia atas kesadaran pribadi, ya, karena ajakan mamanya tadi, dia sebenarnya menolak. Ya, kalau kalian mau masuk Islam silakan, tapi saya tidak. Tapi Masya Allah, justru dia satu malam tiba-tiba dia ingin mencari tahu tentang agama Islam. Dia cari di Google, bahkan dia buka Al-Quran langsung ya, directly dari translate ya, di Holy Quran ya kan. Dia dari terjemah Al-Quran, Masya Allah. Kemudian dia cari lagi bagaimana tentang sholat, tentang puasa, tentang ajaran Islam yang lainnya. Sampai kemudian ya, Ananda Khadijah ini hanya hitungan maybe 1 month, ada 1 bulan mencari tahu tentang Islam itu. Kalau keluarga masuk kan sekitar, kalau papa masuk kan sekitar bulan Juli. Iya. Jadi dari ke Juli bulan 11, 4 bulan ya. 4 bulan dia mencari tahu tentang Islam. Subhanallah.
akhirnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan kebenaran kepada Khadijah dari hatinya yang paling dalam, kemudian dia menyatakan kepada mamanya siap masuk agama Islam bersama adik-adiknya. Lalu mamanya, papanya dan adik-adiknya Khadijah bersama Khadijah juga langsung datang ke pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini. Mereka rame-rame menyatakan ingin masuk agama Islam. Lalu saya sahadatkanlah di sini bulan November tahun yang lalu, ya. Bulan November tahun yang lalu, jadi sekarang sudah setahun 4 bulan. Dan setelah dia memeluk agama Islam itu langsung mondok di pesantren An-Naba ini. Dan kita sekolahkan juga formalnya di SMA di luar sana, sekolah SMA swasta. Dan Masya Allah, begitu cepatnya dia bisa membaca Al-Quran dan bisa cepat menghafal Al-Quran. Sekarang mari kita simak dulu hafalannya, ya. Mau baca mana? Coba baca dulu hafalannya nih Khadijah. Banyak sekali pemirsa yang Khadijah, ya. Coba silakan hafalannya. Dekatkan mic-nya, bebas yang mana saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Ustaz? Ya, bebas saja. Terserah. Mana yang bisa hafal aja? Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ من يتبع من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Sadaqallahul azim. Masya Allah, ahsanti ya Khadijah. Jadi jangan grogi. Alhamdulillah ya. Luar biasa ini anak kita ini menjadi calon ulama wanita nanti di masa mendatang. Masya Allah. Ini Khadijah apa kiatnya bisa membaca Al-Quran, begitu cepat bisa menghafal Al-Quran, itu apa kiatnya? Maksudnya kiatnya
Ustaz. Iya, kiatnya kemarin apa karena faktor kesungguhan atau ada teknik-teknik tertentu bisa mudah menghafal Al-Quran gimana? Kalau teknik itu nggak ada Ustadz, karena Nggak ada. Kalau saya pribadi nggak ada. Dulu awal-awal ngafal itu kan pasti tanya orang dong, ini gimana kok bisa hafal cepet? Iya. Dan ternyata saya pribadi yang udah ngalamin, sebenarnya ngafal Al-Quran itu nggak ada teknik, itu semua tergantung niat. Niat itu benar-benar mengaruh. Kalau misalkan mungkin niatnya dia mau umroh. Iya. Nah, itu kan bukan berarti dia itu menghafal Al-Quran, bukan berarti dia mau umroh. Itu ya, oh kita mau umroh gitu. Supaya semangat. Iya, supaya semangat. Nah, yang bikin saya semangat itu menghafal Al-Quran pertama karena enak, ada lantunannya. Kan setiap orang ada lantunan masing-masing. Ada kan? lagunya ya. Nah, yang bikin saya suka itu lantunannya. Kedua, ketika itu Khadijah belajar lagu dari mana? Dari ustazah yang mengajar di An-Naba, atau dari kaset-kaset, atau dari PCD, atau dari YouTube, dari mana? Kalau lagu itu belajar dari ustazah yang ngajar di sini. Iya. Itu pertama kali saya belajar kan, pertama kali saya baca Al-Quran nggak ada kayak hanya panjang-panjang gitu ya, nggak ada lagunya. Nggak ada. Jadi agak kayak oh gini. Agak monoton. Iya. Jadi saya mencoba untuk ustazah, ana mau belajar kayak orang-orang yang ada lagunya enak, ada nadanya. Akhirnya diajarin pelan-pelan. Akhirnya dengan nada itu bisa bikin saya cepet, sama kayak menghafal lagu, Ustaz. Iya. Sama kayak menghafal lagu. Menghafal lagu gimana? Ada kalau notnya? Ada notnya, bedanya kalau ini kan notnya sesuai panjangnya, matnya, tajwidnya ya. Tajwidnya semuanya gitu. Dan enaknya menghafal Quran itu kalau kita udah hafal, kita nggak perlu mikir. Subhanallah. Jadi kalau misalkan ada orang baca satu ayat aja, nanti mulut kita tiba-tiba mengikuti. Iya, ngikut. Oh, gini sampai habis. Subhanallah. Itu yang bikin enaknya di situ. Luar biasa, Masya Allah. Kalau boleh tahu, ada nggak waktu-waktu khusus yang kira-kira mudah bagi Khadijah untuk menghafal? Apakah di tengah malam? Apakah habis sholat subuh? Ada nggak jam-jam tertentu bagi Khadijah yang kira-kira cepat masuk dalam memorinya? Ada. Jam berapa itu? Itu biasanya habis sholat tahajud sekitar jam 3 sama habis subuh. Subhanallah. Kalau misalkan kayak habis zuhur, itu kalau bagi saya susah karena kita udah main HP, kita udah banyak ada teman, sekolah, banyak ngobrol gitu ya. kan. Nah, sedangkan kalau habis sholat tahajud kan sepi. Betul. Nah, habis itu sholat subuh itu yang bisa bikin saya cepet gitu. Subhanallah. Jadi waktu-waktu menghafal itu habis sholat tahajud dan habis sholat subuh. Iya, itu. Rata-rata bisa berapa ayat itu hafal kalau habis tahajud kalau begitu? Misalkan habis tahajud dilanjut sama habis subuh, satu halaman nyampe. Satu halaman nyampe. Itu kalau benar-benar kan karena sepi, fokus. Iya. Dingin juga, Masya malam Allah. sejuk. Nah, itu gak ada yang mengganggu lagi konsentrasi, fokus ya. Iya. Luar biasa. Terus ini Khadijah kan sudah 2 kali puasa nih, dua Ramadan puasa. Sekarang bagaimana kesan puasanya? Bagaimana? Sudah nikmat sekali, godaan atau bagaimana? Kalau godaan kan wajar ya Ustadz, karena puasa. Cuman kalau nikmat makin tahun jadi makin kerasa puasanya. Makin nikmat. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus papa mamanya bangga dong melihat Khadijah begini cepat sekali. Justru papanya yang barangkali masih kalah dengan Khadijah bacaannya. Iya. Udah pasti kalah ya, karena mamanya nggak mondok ya kan. Khadijah di pesantren, alhamdulillah. Dan saudara coba lihat tatap wajahnya Khadijah ini, Masya Allah. Tapi begitu masuk agama Islam, itu auranya itu Masya Allah, auranya sangat penuh dengan harisma, beribawa sekali, memantul cahaya Islam dari wajahnya. Itulah bedanya orang kalau sudah dapat hidayah itu ya, akidahnya sudah besar, benar, kemudian sering tersentuh dengan wudu, sholat, apalagi menghafal Al-Quran. Subhanallah, itu tidak bisa direkayasa memang ya. Orang mau mandi berapa kali sehari pun kalau tidak disertai dengan wudu, tetap aja wajahnya tidak berseri-seri. Tapi kalau orang Islam itu, apalagi mu'allaf ini ya, masuk Islam seperti Khadijah ini, Masya Allah, semula diajak sama mamanya tapi dia menolak, kemudian dia berusaha mencari tahu tentang agama Islam seperti apa. Dia mencari tahu sendiri, tidak ada lagi faktor dipaksa ya siapa. Masya Allah. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, tidak salah kalau antum
selama ini suka mencari-cari Khadijah kemana, Khadijah kemana. Tahun ini Khadijah bukan menghilang, tapi dia fokus mendalami agama Islam dan menghafal. Maka hari ini kita tampilkan kembali di An-Naba TV bagi pemirsa sekalian yang ingin interaktif dengan Khadijah tapi tidak bisa secara langsung lewat komunikasi, tapi silakan melalui jaringan WhatsApp dalam nomor yang tertera di layar atau di monitor Anda. Silakan yang ingin bertanya kepada Khadijah, ya, kirim teksnya. Insyaallah masih ada waktu kita kurang lebih 20 menit lagi ke depan. Baik, bincang-bincang nih Khadijah sambil nunggu pemirsa untuk bertanya. Khadijah kan belajarnya di sekolah itu kan langsung sekolah agama Islam. Iya kan? Iya. Terus ketika belajar di sekolah yang sekolah agama Islam kan Khadijah tadinya tidak punya basic sama sekali. Iya. Tiba-tiba masuk di tingkat SMA. Itu aliyah. Aliyah kan bukan SMA, aliyah. Iya, aliyah. Aliyah ini kan sekolah agama setingkat SMA. Sudah barang tentu Khadijah pasti akan keteteran, ketinggalan pelajaran. Biasanya kalau tingkatan aliyah itu kan jenjang pelajarannya sudah harus bertahap, mulai dari ibtidaiyah, pelajaran ibtidaiyah setingkat SD, kemudian sanawiyah, SMP, aliyah itu SMA. Ini kan Khadijah tidak pernah ibtidaiyah, tidak pernah sanawiyah, tiba-tiba langsung aliyah. Ini kan lonjakannya luar biasa jauh ini, ya? Iya, Ustaz. Ya. Kira-kira ada kesulitan enggak belajar agama di aliyah sekolah sekarang ini? Ada. Ada dari bahasa Arabnya, hadis, semuanya. Ya ketinggalan semua, Iya, kesulitan. kecuali kalau pelajaran umum kayak IPA, Iya, itu sudah umum lah, itu udah pasti. Kalau pelajaran khusus agama sempat dulu kayak kalau pertama ya pelajaran ini, kayak misalkan ada pelajaran fikih, ya pelajaran fikih karena kan nggak ngerti. Iya, agak-agak drop gitu. Iya, agak ini gimana? Sedangkan apa namanya di pondok kan waktu itu masih Belajar masih Quran. Quran kan Iya, belum tahu iya. basicnya. Sempat sih dipanggil guru kan, bisa gak ngikutin? Saya jujur saya nggak bisa ngikutin karena nggak nyambung. Iya, awalnya. Nggak nyambung sama sekali dan akhirnya belajar coba-coba belajar dikit-dikit kan suka ada perpustakaan kayak ada buku-buku Iya, SMP, betul. SDA. Sedikit baca-baca, habis itu tanya-tanya teman, habis itu kalau misalkan nggak ngerti, saya langsung tanya ke guru. Nanti kadang guru sendiri tanpa saya tanya guru sendiri datang ngejelasin sendiri, oh ini sebenarnya dari ini. Jadi oh iya tahu. Dan kebetulan karena COVID, jadi benar-benar kan sekolah online. Dari sinilah saya benar-benar belajar dari basic. Masya Allah. Jadi sekarang saya udah bisa karena ngebut belajarnya benar-benar basicnya harus bisa. Jadi saya sekarang udah bisa ngelevelin sama yang di aliyah sekarang. Sudah. Udah mulai bisa. Kalau nilainya kira-kira rata-rata berapa sekarang? Nilai. Sudah 7, di atas 7. Berarti Kalau sudah nilai ya sudah 7. Subhanallah. Artinya kan cepat. Belajar Islamnya Masya Allah memang Khadijah punya kecerdasan yang luar biasa juga, alhamdulillah. Terus Khadijah mungkin boleh cerita tentang teman-temannya yang lama dulu, yang non muslim, yang sebelum masuk agama Islam kan tentu punya teman banyak tuh. Iya. Begitu mendengar Khadijah masuk agama Islam, apalagi masuk Islamnya tidak main-main kan. Sebenarnya banyak juga orang yang pindah agama, tapi sulit kita bedakan antara dulu dengan yang sekarang, ya kan? Iya, betul. Dulu dia sebelum masuk Islam tidak pakai jilbab, setelah masuk agama Islam tidak pakai jilbab juga. Jadi hanya pure syahadat aja gitu kan? Iya. Kadang-kadang dia tidak sholat juga gitu. Tapi kalau Khadijah ini kan begitu pindah agama masuk agama Islam, dari cara berpakaiannya langsung syar'i. Saudara coba lihat pakaiannya langsung sampai ke lutut. Kemudian tinggal di pesantren An-Naba ini belajar agama. Tentu reaksi teman-temannya itu agak beda dengan yang umumnya begitu. Kalau boleh tahu bagaimana respon teman-temannya? Pertama kali denger itu kan kaget. Terus kok bisa? Habis itu ada juga yang sampai minta maaf, rasa dia bersalah, makanya saya masuk Islam. Padahal bukan karena itu, saya masuk Islam benar-benar pure saya sendiri. Dari hati. Iya, bukan karena memang saya ada masalah sama dia, enggak. Ada juga bilang karena orang tuanya bangkrut kali makanya masuk itu. Itu juga bagi saya nggak ada hubungannya sama saya masuk Islam gitu. Ya gitu Ustaz. Terus guru-guru juga. Kalau mungkin dari guru-guru
respect guru-guru ke saya hilang. Semuanya. Iya, semuanya. Karena semua non muslim. Kalau yang muslim, kalau yang memang ada yang muslim. Kalau yang muslim memang oh iya, ayo gini-gini, memang mensupport banget. Tapi kalau yang Alhamdulillah. memang bukan muslim, dulu guru agama saya sendiri itu respectnya hilang. Terus Benar-benar kecewa. sampai mengejek atau bagaimana? Tidak. Kalau mengejek itu tetangga. Tetangga malahan. Iya, Tetangga karena tinggal di komplek yang banyak non muslim ya. Iya. Terus apa namanya? Tapi sikapnya Khadijah sendiri mendengarkan ya celotehan mereka kayak begitu gimana? Sabar atau mendiamkan atau bereaksi? Kalau saya dengar mereka, saya nggak peduli Ustaz, karena ya udah ini jalan saya yang saya tahu. Pokoknya yang saya tahu ini benar, mereka nggak tahu meskipun saya udah kasih tahu ini tuh yang benar, tapi karena mereka masih keras kepala, oh ya udah. Intinya mungkin nanti mereka juga kayak saya. Masya Allah, Masya Allah. Iya pemirsa, luar biasa ya. Khadijah, sepertinya sudah ada masuk pertanyaan dari pemirsa nih. Ada Pak Unang Herman ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga sehat panjang umur Khadijah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yakin jadi ustazah. Ya, yakinlah insyaallah jadi ustazah nanti ya. Amin, amin. Nanti kalau acaramu panggil ya. Dia apa itu? Mau tanya, host, apa ada yang membenci gak? Ini agak lain nih apa tulisannya nih. Iya. Oh, amin. Iya, ini agak sulit saya apanya nih. Ya, mau tanya Khadijah, apa ada yang membenci enggak? Ya, tadi ada, disampaikan pasti ada. Dan minta didoakan semoga yang bertanya ini dibebaskan dari kesulitan-kesulitan hidup. Karena Amin ya rabbal alamin. mu'allaf itu pasti diijabah doanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, ini pertanyaannya ya mungkin simpel saja ya kan. Ada yang membenci ya? Tadi udah jawab ya. Ada pasti. Ada yang benci, Ada. tapi sikapnya Khadijah adalah menganggap itu hal yang biasa karena begitulah konsekuensi menjadi pindah agama, menjadi muslimah. Apalagi muslimahnya langsung yang militan ya. Iya. Ya yang mempraktekkan ajaran-ajaran Islam secara utuh, Masya Allah, dan sangat mencintai Al-Quran. Itu luar biasa. Terus kalau boleh tahu nih pemirsa juga barangkali bertanya, apa sih cita-cita Khadijah ke depan ini? Apakah pengen jadi ustazah, pengen menjadi pengasuh pesantren atau bagaimana ke depannya? Kan ini sudah lagi bertahap berproses untuk menghafal Al-Quran. Oh, cita-cita saya kalau secara akhirat saya pengen buka pondok. Ingin buka pondok pesantren. Sekaligus rumah Subhanallah. tahfiz, tapi Rumah tahfiz. iya, tapi kalau secara dunia saya menjadi dokter. Jadi tujuan saya sekaligus bekerja sebagai dokter, sekaligus saya membuka pondok. Jadi pondok itu memang rencananya baru rencana ya Ustadz, memang benar-benar tidak dipungut biaya. Jadi benar-benar kan kalau seperti bagi An-Naba saya, lah gitu ya. Iya, bagi saya tuh begini Ustadz, bagi saya itu nggak adil kalau misalkan pondok itu diberi biaya. Kenapa? Karena gini, nggak mungkin masa buat belajar agama aja harus bayar. Betul, betul, luar biasa. Belajar agama itu kan memang benar-benar kewajiban kita. Terus Benar. gimana dengan orang yang miskin tapi dia mau belajar agama? Terhalang jadinya. Jadinya kan nggak adil Ustadz. Benar. Nah, jadi jadi rencana saya kalau misalkan saya amin sukses, saya jadi dokter sekaligus Amin. duit yang saya hasilkan itu buat saya bangun pondok, buat kasih makan anak itu. Subhanallah. Jadi terinspirasi dari An-Naba gitu ya. Iya. Ya, An-Naba punya santri ratusan kita di 5 cabang hari ini, semuanya kita gratis. Bukan hanya gratis, bahkan kita kuliahkan sampai perguruan tinggi, dan mereka kita berikan lagi uang saku. Rupanya Ananda Khadijah ini terinspirasi dari An-Naba dan cita-cita luar biasa mendirikan pondok ya, pondok tahfiz Quran, menjadi seorang ustazah. Tapi dari aspek keduniaan, Khadijah malah pengen kuliah di kedokteran. Amin. Amin. Semoga terkabul. Dan sekarang perlu Khadijah tahu, banyak sekarang kampus yang menawarkan jalur khusus ya kedokteran ya, yang tanpa tes itu kalau dia hafal Quran 30 juz. Iya. Ya. Banyak sekarang. Ada
kedokteran UI juga menawarkan, kemudian ada lagi Unair, ada juga Unfat, ya banyak sekali kampus-kampus negeri sekarang ini yang menawarkan jalur khusus ya untuk kedokteran bagi yang hafal Al-Quran. Itu luar biasa itu. Nah, kan masih ada waktu, sekarang kelas 2. Iya. Setahun lagi naik kelas 3, berarti setahun lagi lah. Sekarang udah mau naik kelas 3 ya. Iya. Berarti sedang diproses, target selama setahun ini harus nambah 26 juz lagi. Iya, Ustaz. Ya, target. Kalau ingin masuk jalur khusus di Fakultas Kedokteran yang ditawarkan oleh para ya pimpinan kampus tersebut. Subhanallah. Apa yang mendorong Khadijah pengen jadi dokter? Kalau dokter kalau dokter Cita-cita emang jadi dari dokter. dokter. Apa karena suka nyuntik-nyuntik begitu? Atau suka apa karena memang kan itu sudah mainstream ya? Iya. Jadi kalau jadi dokter itu ada semacam prestis gitu ya. Wah, masyarakat itu punya nilai yang tinggi, punya wibawa yang tinggi, kemudian uangnya pun banyak, begitu ya. Apa ingin jadi dokter itu mau ngejar dari sisi dunianya atau dari sisi manfaatnya? Kalau dari sisi misalkan santri saya sakit, santri saya nggak usah ke dokter, Ustaz. Masya Allah, Karena saya karena dokternya. langsung Iya. ya langsung pengasuhnya yang mengobati ya, kasih disuntik Obat gratis, gitu, obat-obatan gratis. Iya. Masya Allah, luar biasa. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan Ananda Khadijah ini terkabul cita-citanya ingin menjadi dokter. Ya, kebetulan anak saya pun yang pertama wanita juga dokter. Alhamdulillah. Jadi mungkin karena sering lihat dia juga kali ya. Terinspirasi pengen seperti anaknya Ustadz jadi dokter gitu ya. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan terkabul semuanya, ya kan? Karena tadi apa? Niat. Ya, ada niat. Kata Nabi itu apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal seseorang itu sangat bergantung kepada niatnya, dan Allah Subhanahu wa taala hanya akan membalas amal itu bergantung apa yang dia niatkan. Jadi Khadijah ini punya azam, punya tekad yang sangat kuat ingin menjadi seorang ustazah, seorang hafizah, sekaligus menjadi seorang dokter juga. Jadi banyak sekali visinya ke depan ini ya. Nanti kalau jadi dokter langsung mendirikan pesantren karena uangnya banyak, dan nanti kalau sudah bikin pesantren itu harus gratis. Enggak mungkin lah masa belajar agama bayar, apalagi bayarnya sampai mahal. Sekarang ada juga Khadijah ya, umat kita yang bikin pendidikan agama tapi bayarnya Masya Allah mengalahkan pendidikan umum, ya kan? Nah kalau yang begitu kan orientasinya sudah duniawi. Tapi sejatinya memang belajar agama itu hukumnya wajib. Jadi jangan sampai ada orang ingin belajar agama tidak jadi belajar agama karena tidak sanggup membayar. Lah berarti saudara berdosa, ya enggak? Betul. Berdosa kita tidak melayani umat ingin belajar agama karena tidak sanggup bayar, akhirnya ditolak. Oh, mana dosanya itu, ya kan? Iya. Subhanallah. Baik, pemirsa Anda TV, tidak terasa 40 menit sudah berlalu. Sangat indah sekali testimoni Khadijah ini yang sangat berkualitas ya. Luar biasa. Dan kami masih memberikan waktu kepada pemirsa, kalau saudara ingin bertanya silakan dikirim teksnya ke nomor ya yang tertera di monitor Anda ini. Silakan. Ada yang bertanya lagi? Oke, sementara belum ada lagi yang bertanya ya. Nah, sekarang terakhir barangkali kita sudah di penghujung dialog kita pada sore hari ini Khadijah. Barangkali ada apa sih yang dirasakan sekarang ini ya? Saya ingin tahu ya, apa yang dirasakan Khadijah itu setelah masuk agama Islam sampai hari ini. Apakah yang dirasakan itu bahagia sekali, tenang sekali? Apa yang kira-kira dirasakan? Kalau sekarang dari dulu yang sekarang ya memang makin tenang, Makin tenang. Ya kalau memang kan pasti setiap orang punya masalah, cuman kayak dulu kayak apa-apa dipikirin banget gitu. Kalau soal rezeki juga nanti pasti ada lagi. Ada Jadi, semacam benar-benar udah semuanya diserahin ke Allah. Gitu. Masya Allah. Yakin kepada Allah. Karena Allah itu maha kaya, maha memberikan rezeki, dan maha menyelesaikan segala masalah. Jadi kalau ada masalah sedikit, karena tidak mungkin manusia hidup tanpa masalah ya kan? Iya pasti itu. Ketika ada masalah langsung dikembalikan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada solusi yang didapatkan oleh Khadijah, begitu. Iya, Ustaz. Kemudian lahirlah ketenangan. Iya, pasti. Subhanallah. Itu kalau misalnya Khadijah di samping tawakal begitu. Khadijah ada masalah. Cara mengatasi masalah ini apa langsung tawakal saja atau mungkin baca Quran atau mungkin juga sholat atau bagaimana cara Kalau mengatasinya? misalkan ada masalah nih Ustaz, Iya. ya pasti pertama ambil wudhu, sholat. Langsung wudu, sholat, Ya, sholat. Habis itu kan minta tolong, minta berdoa. tolong sama Allah kan. Iya. Baca Quran. Nah, pasti mikirnya juga gimana ya gini, setidaknya kita harus berikhtiar, gak mungkin dong kita 100% bertawakal, itu sama aja kayak masa nyerah gitu. Berarti Betul. kita harus benar-benar bertawakal juga, iya, berikhtiar juga harus. Subhanallah. Wah, luar biasa ini. Terlalu sempit rasanya waktu untuk berbincang-bincang dengan Ananda Khadijah ini karena sangat menarik sekali ya pengalamannya itu. Nah, mungkin luar biasa. Tambah sedikit lagi Khadijah, apa cobaan yang paling berat? Ada enggak cobaan yang paling berat yang dirasakan Khadijah setelah masuk agama Islam ini? Ya, yang sekarang Ustaz. Ya pokoknya sejak setahun 4 Cobaan. bulan ini apa yang paling berat dirasakan? Cobaannya itu yang paling berat yang sekarang lagi viral. Apa itu? Kayak tentang wanita-wanita muslim dilecehkan, itu yang paling viral. Otomatis kan saya memang berpakaian syar'i. Iya. Dan pasti banyak orang bilang, kok mau sih pakaian syar'i, kan di luar lagi bahaya, lagi gini, lagi gitu. Gitu. Yang berpakaian hitam-hitam juga pasti Ustaz kan juga pemirsa juga pasti lihat Iya. di TV kan. Betul. Ya. Ya, itu mungkin tantangan terberat, tapi bagi saya itu uji iman. Iya. Masa kayak cuman gitu doang langsung Lepas. berubah jadi kayak yang jilbab dililit di leher. Iya, dinaikkan modis ke lah yang dada. modis. Ya itulah begitu Ustaz. Nah, jadi nggak merubah ya. Iya. Jadi itu semacam cobaan bagi Khadijah ya. Ada orang di mana mencurigai pakai jilbab yang panjang, pakai cadar itu adalah dianggap teroris. Apalagi ada skenario misalnya orang pakai cadar lalu Iya. ngebom misalnya gitu untuk dalam rangka menyudutkan orang-orang yang berpakaian cadar dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Ananda Khadijah tidak sedikit pun terpengaruh dengan isu-isu itu ya. Justru dengan mereka begitu harus makin panjang. Jadi semakin malah mereka makin mikir, panjang. harus makin panjang. Subhanallah. Kalau makin panjang berarti sampai mana dong? Dia sampai lutut nih. Makin gede bajunya. Makin gede bajunya. Makin kelihatan badannya. Subhanallah. Ini luar biasa ya. Baru setahunan masuk Islam sudah punya pandangan yang luar biasa, punya keyakinan yang luar biasa. Pemirsa, sepantasnya kita malu ya, iri kepada Ananda Khadijah ini. Setahun 4 bulan menjadi muslimah tapi wawasannya, misinya, visinya ke depan itu sangat luar biasa sekali, agung sekali. Dan saya yakin Khadijah, dari saya tadi menyimak bahasa Inggrisnya yang begitu lancar sekali seperti bicara bahasa Indonesia saja, saya yakin Khadijah nanti akan bisa lulus di kedokteran ya. Amin ya rabbal alamin. Akan lulus di kedokteran insyaallah. Akan banyak nanti yang mensupport ini ya. Dengan Khadijah sudah hafiz Quran 30 juz ini, insyaallah akan Allah mudahkan cita-citanya. Kan sekarang banyak di mana-mana hafizah menjadi dokter ya. Iya, Ustaz. Karena memang itu beberapa kampus yang menyediakan fasilitas itu tanpa tes langsung diterima di Fakultas Kedokteran bagi orang-orang yang sudah hafiz Al-Quran. Subhanallah. Kira-kira pede enggak setahun ini akan bisa hafal 30 juz utuh? Enggak pede. Enggak pede? Enggak pede. Ya, karena tahun depan sudah harus mendaftar di kedokteran. Iya. Kalau enggak bisa 30 juz berarti dari jalur yang bayar. Karena kalau kedokteran itu harus bayar. Tapi kan anak kan udah cari ya Ustadz dari sekarang. Iya. Memang ada yang memang udah ketabung 5 juz memang udah bisa diterima jadi dokter. Sudah bisa juga 5 juz. 15 juz. 15 juz 10 bisa ya. 5 juz Alhamdulillah. juga udah bisa Ustadz. Jadi itu memang karena saya kan udah 4 juz. Iya. Mungkin beberapa bulan kalau misalkan saya benar-benar fokus karena ini juga lagi Covid. Iya. Jadi setidaknya 15 juz nambah. lah. Iya bisa itu. Iya, ya itu harus diusahakan. Ada kampus yang membuka jalur mu'alaf ya. Nah, maunya ada. Mungkin nanti ditentukan kalau ada kampus negeri membuka jalur mu'alaf masuk kedokteran, dikhawatirkan nanti orang-orang yang murtad juga usul harus ada juga jalur yang murtad gitu kan. Nah, makin bahaya nanti negara ini ya kan. Nah, jadi bagus juga itu. Mungkin bukan dari jalur mu'alaf tapi di jalur
orang yang hafiz Al-Quran. Amin. Subhanallah. Ya, pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, sangat ya, indah sekali, menarik testimoni Ananda Khadijah ini. Tidak terasa kita 50 menit ini ya, luar biasa. Dan mungkin kita minta sebagai closing dari pertemuan kita ini, Khadijah, barangkali ada pesan khusus yang akan disampaikan kepada pemirsa An-Naba TV, apa sekaligus minta doa supaya apa yang dicita-citakan oleh Khadijah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak pemirsa mendoakan Khadijah, maka akan semakin ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan berikan apa namanya? Ya, pernyataan terakhir lah gitu ya, atau pesan-pesan moral kepada para pemirsa sekalian. Pemirsa semuanya, tetap istiqomah, tetap ditingkatin imannya, karena dunia ini tuh makin hari makin serem. Masya Allah. Makin jadi kalau iman kita lemah, kitanya juga keikut ke bawah, karena kadang orang itu bisa ngasut kita dengan apa aja yang kita punya. Orang bisa ngasut kita dari mobil yang kita punya, bahkan dari HP pun juga kita bisa dihasut. Jadi kita harus sama-sama ngikutin sunnah Rasul, ngikutin hadisnya. Kita harus berpedoman sama Al-Quran, tingkatin imannya, sholat sunnahnya, banyak-banyak minta maaf, dan juga banyak-banyak memaafkan. Dan juga untuk sekarang kan mungkin yang lagi viral-viral seperti itu, jangan pernah takut, karena ini mungkin baru masalah yang pertama. Mungkin nanti bakal ada masalah yang kedua, yang ketiga. Justru kalau misalkan, yang terutama buat yang perempuan yang nonton, misalkan kalian dicemooh dengan pakaian kalian gak usah balas, gak usah dibalas. Karena apa? Karena mutiara itu gak bisa semua orang lihat. Jadi kita sebagai perempuan, kalau misalkan kita digituin, maka pakainya makin panjang. Kalau misalkan dari yang warna, misalkan kita pakai warna pink, yang pakai warna pink aja dicemooh, ya udah ganti langsung warna hitam. Makin dicemooh, makin panjang, sekalian pakai cadar. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Mungkin bisa ditutup dengan bahasa Inggris barangkali. Nah, makin semangat ya mendoakan Khadijah. Silakan. Thank you everyone and I hope all of you can more istiqomah, and I hope all of you can Kenapa nih? Kenapa Ustaz? Bisa apa mereka? I hope all of you always can support An-Naba and give the more prayer for Ustaz Baban and for all of staff in An-Naba Center, and An-Naba become more famous and popular. Amin, amin ya Rabb. There's and so many. I hope because of your prayer, An-Naba can for An-Naba student study can more donatur, so yes. An-Naba can more become famous, popular, and I hope there's so many people will become a Muslim. Amin ya Rabb, Masya Allah. Thank you so much ya Khadijah. Itu kata-kata pamungkas dia terakhir yang memberikan satu pesan yang sangat luar biasa, singkat tapi mengena, di mana Ananda Khadijah mengajak kita semua untuk istiqomah ini. Kalaupun satu hari kita mengalami semacam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang cemooh kepada kita, justru kita semakin menampilkan yang lebih dahsyat lagi dari apa yang mereka cemoohkan itu. Luar biasa, kita doakan Ananda kita Khadijah semoga kelak menjadi ustazah dan juga menjadi dokter yang sangat soleha di Indonesia ini, dan semoga cita-citanya ingin mendirikan pondok tahfiz yang gratis dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda masih relatif anak-anak, masih remaja, umur 17 tahun jalan, masih panjang perjalanan hidupnya ke depan, dan saya yakin insyaallah apa yang dia niatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentunya doa-doa dari pemirsa sangat kita harapkan semuanya.
Terima kasih Ananda Khadijah sudah bersedia hadir ke studio Annaba TV untuk menyampaikan kesan-kesan dan testimoninya di hadapan para pemirsa Annaba TV sekalian yang memang dicari-cari selama ini, ditunggu-tunggu juga. Alhamdulillah kehadiran hari ini sangat istimewa sekali, di mana Khadijah sudah mereka dengarkan langsung fasih berbahasa Inggris, kemudian sudah menghafal Al-Quran, bacaannya Masya Allah dari segi tajwidnya, makhorijul hurufnya, Masya Allah kefasihannya itu luar biasa. Ya, luar biasa lah pokoknya. Kita memberikan acungan jempol kepada Ananda ini. Mudah-mudahan dia terus bersemangat lebih meningkatkan kualitas dirinya lagi dalam berislam ini, dan semoga kelak dia menjadi anak yang berguna bagi agama dan bagi umat Islam Indonesia, khususnya umat Islam dunia pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua para pemirsa Annaba TV yang telah setia terus mengikuti siaran-siaran kami dari YouTube Annaba TV ini secara live streaming. Selama Ramadan insyaallah kami akan senantiasa menyapa pemirsa, menemani untuk mengisi waktu-waktu kita menjelang buka puasa ini. Semoga tayangan-tayangan kami ini bisa bermanfaat kalian. Dan kami mohon maaf apabila dalam tayangan-tayangan kami ini ada yang kurang berkenan atau barangkali ada yang tersinggung. Sekali lagi, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa. Kami mohon maaf. Kami tidak punya maksud apa-apa terkecuali hanya untuk syiar Islam, li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kami tampilkan para santri-santri kami untuk memberikan testimoni bagaimana mereka masuk agama Islam dan bagaimana pengalaman mereka setelah menjadi muslim dan muslimah. Hal ini mungkin sangat efektif menguatkan iman Islam saudara-saudara bagi anak-anak kita. Kami undur dari studio Annaba TV. Sekali lagi kami mengucapkan selamat berbuka bagi saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur dan bagian tengah, dan kami sebentar lagi insyaallah di Jakarta menunggu tinggal sekitar 20 menit lagi waktu berbuka di Jakarta. Sampai ketemu lagi pada pertemuan tayangan-tayangan berikutnya. InsyaAllah selama Ramadan ini akan kami hadirkan para mu'allab di studio Annaba TV ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.